Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Abi, Umi, kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Irham Nabil Quran, tepatnya di Pandeglang. Siang ini kita mau bincang-bincang dengan Pak Yai tentang apa sih Pondok Pesantren Irham Nabil Quran. Ada beberapa program. Nih, mohon maaf sebelumnya Pak Yai, saya nanya-nanya sedikit nih tentang Irham Nabil Quran, karena memang ada beberapa pertanyaan dari orang tua. Sebenarnya awal mula Pak Yai dulu membangun pesantren Irham Nabil Quran ini kepikirannya apa? Kepikirannya waktu itu sederhana aja, dan sampai hari ini juga yang dipikirkan masih itu, Pak Andi. Gitu ya? Ya, jadi bagaimana hidup saya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja sih. Ya. Di yang kepikiran dari dulu sampai hari ini, dan sampai besok, sampai tahun depan, tahun depannya lagi, yang kepikiran hanya itu. Bagaimana kemudian nikmat, karunia, anugerah yang telah Allah berikan ke saya ini, saya bisa memberikan nilai manfaat sebanyak-banyaknya untuk kepentingan manusia. Amin. Gitu Pak. Nggak terlalu muluk-muluk kan? Oh, luar biasa. Kalau sudah berapa lama Bi ini? Ini pesantren ini? Irham. Saya ingat saya sih ya, mudah-mudahan nggak lupa. Saya mulai mengawali KBM itu 2016. 2016. Itu dimulai kegiatan belajar mengajar. Ya. Waktu itu santrinya 3 orang. 3 orang Iya, ya. 3 orang ya. Alhamdulillah, masya Allah. 3 orang. Jangan tanya modalnya berapa ya. Malu saya nyebutin. Jadi 2014 akhir Ya. itu saya bikin legal formalnya, akte notaris, kemudian SK Kemenkumham, itu saya bikin di 2014 akhir. Ya. Kemudian karena nggak punya uang, betul-betul nggak punya uang, akhirnya rencana untuk langsung membangun itu kepending, Ya. tertunda pada waktu yang tidak bisa ditentukan waktu itu, karena tidak ada gambaran uang. Dilalah 2015 akhir, tepatnya 27 Rajab. Maka 27 Rajab itu adalah miladnya pondok. Tahun 2015 itu saya bismillah meniatkan diri untuk mulai membangun. Karena sekarang ini tahun kelima perkembangannya menurut orang ya saya hanya tahadus binikmah, dan ini murni fadl Allah saja. Hadza min fadli Rabbi. Ini fadl Allah. Di tahun kelima ini, alhamdulillah Irhamna itu sudah membuat 3 cabang. Ini kita sekarang di lokasi cabang ketiga. Ya. Cabang ketiga. Cabang ketiga ini luasnya 10 hektar. Dan ini proses pembangunan saya harus cut and fill, karena ini tadinya bukit ya. Itu dikupas. Kegiatan untuk cut and fill sampai hari ini masih berjalan, sudah hampir 8 bulan. Terus di depan ini kan 1 hektar, di belakang ada 9 hektar, jadi jumlahnya 10 hektar. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan pertolongan Allah, 5 tahun berjalan Irhamna ini sedari awal 2016 waktu mulai kegiatan KBM pertama
santri yang hanya 3 orang, sekarang Allah karuniakan amanah santri 500 santri lebih. Dulu saya ngebangun di pusat itu tanda mata titipan hadiah dari nenek saya. Dari nenek saya turun ke bapak, diwaris oleh bapak, oleh orang tua. Dari orang tua dihadiahkan ke saya 2000 meter 2000 meter persegi. Dalam perjalanan pengembangan saya bebasin lahan di pusat itu 8000 meter. Sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan karena di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Akhirnya saya harus mencari alternatif lain, ekspansi keluar, pembebasan lahan. Ada di Carita 2 hektar, kemudian di Ciunjuran, di Cikoromoy 1,5 hektar itu. Nah ini sekarang di sini satu hamparan 10 hektar. Jadi kalau bicara aset tanah pesantren itu 5 tahun berjalan, alhamdulillah sudah kurang lebih 17 hektar. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa perkembangannya ya. Alhamdulillah. Semuanya karena pertolongan Allah, kemudian ditunjang oleh cita-cita yang mulia. Cita-cita yang mulia. Kebetulan pengurus di pesantren juga alhamdulillah semuanya solid. Solid, kita bahu membahu, saling mengikat antara satu dengan yang lain, saling menguatkan. Ya alhamdulillah terbentuklah tim yang sangat luar biasa. Lagi-lagi ini bukan prestasi saya, tapi ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kalau mengenai program Irhamna ini kan saya perhatikan sudah seperti magnet. Betul. Jadi banyak sekali termasuk saya wali santri gitu ya, tertarik dengan beberapa program. Kan saya waktu itu mencari pondok pesantren tahfiz. Betul. Melalui YouTube dan ketemulah Irhamna. Nah, untuk program-programnya sendiri ya, di Irhamna ini kan ada program tahfiz Ya. Tapi ada metodologi tersendiri dia di tahfiz. Ya, Ini ya. seperti apa, Ya. bisa digambarkan? Irhamna itu kalau bicara program keilmuan itu berdiri di atas 2 program keilmuan yang sampai hari ini alhamdulillah berjalan dan hasilnya, produknya juga sudah banyak. Ya. Dan prinsipnya Irhamna itu menggunakan metode percepatan. Jadi kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Betul. Kalau bisa mudah, kenapa harus sulit? Iya. Sekaligus saya ingin mewartakan bahwa sepanjang kemauan kita itu tinggi, kemauannya kuat, tekadnya kuat, khususnya dalam tafakuh fiddin, dalam belajar agama, insya Allah Allah akan berikan 1001 kemudahan. Dan ini sudah janji Allah dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Quran. Ya dimudahkan saja, dimudahkan. Ya. Cuma tentunya kita sebagai manusia yang dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini peran akal juga tentunya harus dimaksimalkan. Iya. Maka di Irhamna itu sistem, metodologi, kemudian team building, manajemen dan lain-lain itu semuanya dimaksimalkan. Ngajinya ya maksimal, sholat berjamaahnya juga maksimal, puasanya juga maksimal. Bahkan di Irhamna itu semua santri
saya wajibkan puasa. Wajib puasa. Wajib. Semuanya. Allah. Puasa Senin Kamis itu? Kalau yang tingkat SD atau MI itu Senin Kamis. Iya, iya. Itu harus semua. Senin Kamis. Kemudian kalau dia sudah menginjak ke kelas SMP atau sanawiyah, itu saya arahkan puasa Daud. Puasa Daud? Ya, sehari puasa, sehari enggak. Dan itu sudah ada yang bertahun-tahun melaksanakan puasa. Nggak keberatan santri? Justru ketagihan. Ketagihan. Kata mereka bukan keberatan, keringanan katanya. Insya Allah. Maka karena santri itu ngomongnya terlalu ringan kalau puasa Daud, akhirnya saya gaspol saja sekalian. Puasanya daim. Jadi setiap hari puasa. Hanya di hari-hari yang diharamkan saja, tidak puasa. Sehari-harinya puasa. Dan itu jumlahnya bukan puluh orang yang puasa daim, tapi ratusan orang. Untuk standar ngaji, guru atau ustadz atau mentor diwajibkan untuk membimbing santri menerima setoran hafalan itu 15 jam per hari. 15 jam? 15 jam per hari. Santri ya 15 jam juga per hari. Itu ngalahin dosen ya? Ya mungkin ya. Jadi kami memposisikan santri itu sebagai amanah. Amanah yang harus kami emban dan harus kami pertanggungjawabkan, ya dunianya dan akhiratnya. Maka sebetulnya ini adalah amanah yang begitu berat, tapi kalau semuanya dilandasi oleh ikhlas, dilandasi oleh cinta, ya ringan-ringan saja. Ustadznya juga membimbing santri 24 jam, mendidik mereka 24 jam, dari mulai bangun tidur sampai dihantarkan dipastikan tidur kembali. Kemudian dalam hal pengajaran 15 jam itu alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang ngeluh, biasa saja. Bahkan mereka ya normal-normal saja. Tidak ada sampai hari ini tidak ada satupun ustadz, khususnya yang saya bentuk sendiri, yang saya kader sendiri di Irhamna itu, yang menyatakan diri untuk keluar atau resign dari pondok dengan alasan tidak kuat ngajari santri selama 15 jam per hari. Tidak ada, alhamdulillah. Semuanya berjalan baik-baik saja. Ya, sebelumnya kan saya ini pernah izin waktu itu ya Bia, saya mau coba wawancara beberapa santri gitu ya. Terus ya kita coba saling belajar untuk mau tahu sih seberapa kuat hafalan santri. Saya lihat ada yang sekian bulan sudah hafal Quran, ada yang saya sudah bolak-balik masih hafal juga gitu kan. Itu resepnya gimana? Kadang-kadang kalau dipikir-pikir nggak masuk akal. Iya. Itu saya kan melihat, saya langsung tes sendiri gitu kan. Betul. Saya bolak-balik ayatnya dia hafal, dan nyantrinya juga saya terbilang sangat baru ya, baru hitungan bulan gitu. Iya. Itu resepnya kayak apa itu? Satu, karena Quran itu adalah kalamullah, jadi tidak bisa diakal-akal. Karena nggak masuk akal ya. Kalau bicaranya, oh ini nggak masuk akal, ya memang tidak untuk diakal-akal. Iya. Jadi bagi saya pendekatan terbaik, cara terbaik, metodologi terbaik untuk menyatu dengan Quran, ya dekati saja yang punya Quran. Iya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa di Irhamna itu saya wajibkan tazkiyatun nafsnya harus kuat dengan pendekatan tirakat itu. Jadi dengan pendekatan puasa, dengan pendekatan zikir. Di kita itu zikirnya saya bikin grup zikir, grup wirid itu 24 jam. Grup wirid itu 24 jam? 24 jam. Masya Allah. Itu tidak berhenti, alhamdulillah sampai hari ini. Itu sudah berjalan hampir 4 tahun. Sampai hari ini belum pernah berhenti, alhamdulillah.
Masya Allah. Karena kalau dengan kekuatan akal, karena Quran itu bukan buatan akal, jadi tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya, ya. Maka satu-satunya cara menurut saya, satu-satunya cara dekatkan saja diri kita kepada sang pembuat Quran. Ya, ya. Dan Quran itu adalah kalamullah, mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Memang di Irhamna itu, mungkin kalau di luar sana mungkin kaget mendengar santri-santri punya hafalan yang begitu banyak, bahkan hafalannya bisa dikumpulkan, bisa disatukan. Istilah kalau di Irhamna itu ditasmi, hafalannya bisa diperdengarkan hanya dalam hitungan bulan. Iya. Ya variatif ya, ada yang 6 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan. Betul. Bahkan saya pernah punya santri, sekarang beliau kuliah dapat beasiswa di Ummul Qura di Saudi. Itu tercepat hanya 16 hari. 16 hari. Betul. Masya Allah. 16 hari. Itu gimana cara dia ngapal? Saya juga bingung. Tambah gak masuk akal. 16 hari itu waktu pertama dia masuk ke Irhamna itu punya stok hafalan 1 juz. Juz 30. Selama 16 hari ini juga ya semuanya bingung, termasuk saya juga bingung. Loh kok bisa hafalan dia itu mutkin 27 juz. Jadi 27 juz dia selesaikan dalam waktu 2 hari, yang 2 juznya masih terbata-bata hafalan. 16 hari. Setelah itu dia iseng-iseng. Bahasanya iseng. Saya iseng lah katanya, mau ikut ini ikut tes seleksi menjadi mahasiswa di Ummul Qura di Timur Tengah sana. Loh kok dilalah dia dapat beasiswa tanpa tes bahkan. Masya Allah. Jadi hanya mengajukan aplikasi gitu. Ya isi formulir lah, isi formulir pendaftaran. Nggak tahu itu ya, ada keajaiban itu. Tanpa dites, tiba-tiba langsung dinyatakan lulus. Sekarang ya sudah di sana, sekarang semester 6. Semester 6, bahkan ibunya juga dibawa ke sana, sudah tinggal di sana. 16 hari Pak. Dari pengalaman yang ada itu, akhirnya saya berusaha untuk mengembangkan metode-metode pembelajaran di Irhamna. Iya. Saya belajar dari banyak pengalaman selama 5 tahun berjalan. Satu, saya temukan santri yang hanya 16 hari ya, hafal 30 juz. Kemudian saya juga temukan ada santri yang sewaktu beliau lahir itu tidak bisa melihat. Mohon maaf ya, tunanetra ya. Jadi begitu si bayi ini lahir itu tidak bisa melihat. Akhirnya dilakukanlah tindakan medis. Dilakukan operasi gitu. Operasi besar-besaran. Waktu itu pengakuan dari orang tuanya sih hampir 17 kali dioperasi. Masya Allah. Di Bandung kan. Sedikit mulai pulih, tapi tidak pulih 100%, tidak. Hanya 30%. Bisa melihat tapi penuh dengan keterbatasan, tetap penuh dengan keterbatasan. Wong kita kalau panggil beliau itu suruh baca itu, wong baca Qurannya begini baca. Itu juga atas pertolongan Allah saya terinspirasi
atas santri itu. Kira-kira Pak Andi, ketika ada orang yang berkebutuhan khusus ingin menghafal Quran, kira-kira ini membutuhkan waktu berapa lama kira-kira itu untuk sampai selesai 30 juz? Kalau saya, dia mau belajar dia udah syukur. Iya. Gimana mau kepikir hafal gitu ya? Iya. Ya, artinya target dengan segala keterbatasannya. Dengan segala keterbatasan. Mau pesantren aja sudah syukur. Sudah syukur. Sudah anugerah. Masuk ke pesantren sudah menjadi santri. Punya niatan besar gitu ya, mau belajar. Itu berapa lama? Ya, ya saya kalau ngomong juga banyak yang nggak percaya juga. Kalau menyelesaikan setoran hafalan, jadi hanya ziyadah saja, setorannya ditambah. Itu 3-4 bulan. Masya Allah. 3-4 bulan. Kemudian dilancarkanlah hafalannya sampai bisa ditasmi, dihimpun hafalannya, dikumpulkan, kemudian diperdengarkan di orang banyak, tutup Quran 30 juz sekali duduk selama 18 jam berturut-turut. Itu 1 tahun 2 bulan.